Saudara Promovenda, Fadilah Esos MSc, saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyangga. Sebelum kesempatan ini diberikan kepada saudara promotor, saya ingin bertanya kepada saudara Promovenda, apakah saudara pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga serta telah siap untuk diuji? Alhamdulillah sehat dan insya Allah siap untuk diuji. Alhamdulillah. Sebelum kesempatan bertanya bagi para penyangga, saya persilakan kepada Promovenda untuk menyampaikan secara ringkas substansi disertasi yang telah dibuat maksimal 7 menit. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Pemimpin Sidang, yaitu Bapak Dr. Fali Soidi, Dr. Andes MSI. Yang saya hormati promotor dan Ibu kopromotor saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Mustain, Dr. Andes MSI, dan Ibu Santi Isnaini, Esos MM. Terima kasih Prof. Ibu. Yang saya hormati para ibu-ibu dan bapak-bapak penyangga yang telah hadir di ujian virtual saya pada hari ini, serta teman-teman undangan akademi, saya ucapkan terima kasih semua atas waktunya. Baiklah, saya akan memaparkan pokok-pokok pikiran dari disertasi saya dengan judul Komunikasi Interpersonal pada Praktek Hegemoni Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sigi. Adapun latar belakang dari penelitian saya di Sulawesi Tengah, yaitu khususnya di wilayah Kabupaten Sigi, penyelesaian kekerasan terhadap perempuan itu lebih banyak diserahkan kepada lembaga adat yang ada. Karena di sana itu masyarakat masih merasa bahwa setiap permasalahan yang mereka hadapi itu mereka masih malu atau tabu untuk diumbar ke khalayak yang banyak. Sehingga apapun yang mereka alami dari permasalahan mereka, mereka akan menyerahkan permasalahan mereka itu ke lembaga adat daripada ke lembaga hukum normatif seperti kepolisian. Di sini saya melihat bahwa ada sedikit praktek hegemoni yang ada di dalamnya. Sebenarnya praktek hegemoni ini adalah praktek hegemoni lembaga adat yang telah berlangsung sejak lama. Setelah itu mendapat legalitas dari pemerintah setempat, yaitu Bupati mengeluarkan surat keputusan nomor 189.1/521 tahun 2015, di mana di dalamnya tertuang tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Tokaili dan Tokolawi. Melihat dengan itu, saya mengangkat dua permasalahan dari penelitian saya ini, yaitu pertama, bagaimana praktek hegemoni lembaga adat dalam menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan, serta bagaimana strategi komunikasi interpersonal dipraktekkan dalam implementasi hegemoni terhadap penyelesaian kekerasan perempuan di Kabupaten Sigi. Adapun penelitian yang relevan dalam disertasi saya seperti yang tertera dalam slide, ada beberapa penelitian-penelitian yang saya ambil dari ini, yaitu mengangkat tentang lembaga adat dan kekerasan terhadap perempuan, serta tentang komunikasi dalam penyelesaian konflik. Adapun kerangka teori dan konsep dari penelitian saya ini seperti yang tertera di dalam slide, yaitu di mana praktek hegemoni ini telah lama berlangsung terjadi di Kabupaten Sigi, yaitu di wilayah Kecamatan Baluase. Di sana lembaga adat itu lebih menggunakan komunikasi interpersonal dalam melakukan segala hal-hal yang menyangkut dengan
menyangkut hal-hal yang dialami oleh masyarakat di sana, sehingga masyarakat di sana itu lebih banyak memilih lembaga adat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari mereka. Metode penelitian, adapun metode penelitian di sini yang saya gunakan yaitu penelitian tentang pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi kritis ini saya melihat bahwa di sini melibatkan diri terhadap faktor-faktor sosial seperti keadilan, ketimpangan, serta kekuasaan yang meneliti tentang asumsi-asumsi akal sehat seperti gender. Adapun langkah-langkah etnografi yang saya lakukan di sini yaitu pertama menetapkan informasi, menetapkan informan, melakukan wawancara, mengajukan pertanyaan deskriptif, pertanyaan konstruktif, serta pertanyaan kontras untuk menemukan tema-tema budaya serta menulis tentang etnografi. Adapun hasil penelitian yang saya dapatkan, di mana hukum adat dan saksi adat di Tanah Kaili itu sebenarnya sudah berlaku sebelum agama masuk di Kabupaten Sigi. Dan hal ini merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat itu dari dulu hingga turun-temurun. Hukum dan sanksi adat ini berorientasi pada ketetapan gifu atau sanksi bagi masyarakat Kaili yang berdomisili di Kabupaten Sigi. Dan bila ditelusuri dari aspek kearifannya, ternyata hukum adat dan sanksinya memiliki nilai-nilai luhur dan tetap dijunjung tinggi serta ditaati. Di sana juga dalam menyelesaikan berbagai kasus, khususnya kekerasan perempuan di dalam masyarakat, selama ini tetap melakukan lembaga adat. Yaitu segala permasalahan itu semua diserahkan ke lembaga adat, kecuali hanya satu, yaitu kasus pembunuhan. Di Kecamatan Baluase yang ada di Kabupaten Sigi, di sana itu terdapat ada beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan semuanya diselesaikan secara adat. Contohnya seperti kasus kekerasan, yaitu seperti kasus pemukulan istri, atau kasus perselingkuhan, ataupun kasus-kasus yang misalnya ada penelantaran terhadap perempuan. Sehingga kasus ini, apabila korban atau keluarga korban lebih memilih secara adat, sehingga ada beberapa bentuk perbedaan di sana, yaitu adanya denda atau sanksi. Denda itu adalah dilakukan sesuai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Jadi dendanya itu berat tidaknya sanksi itu tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Saudara Promovenda, waktu tinggal 1 menit ya, monggo digunakan. Kesimpulan dari penelitian saya ini yaitu salah satu kelebihan komunikasi interpersonal adalah memanusiakan manusia. Dan lembaga adat juga menjadi mediator antara yang bersengketa untuk menyelesaikan semua musyawarah mufakat. Adapun implikasi teoretik dari penelitian saya ini adalah secara konsisten berpijak pada asumsi filosofis dari hegemoni yang dikolaborasikan dengan teori komunikasi interpersonal dan perspektif komunikasi antar budaya. Di sini saya melihat Gramsci juga menjelaskan bahwa konsep hegemoni itu tidak hanya digunakan dalam istilah politik, yaitu khususnya dominasi, namun yang paling lebih penting yaitu berkaitan dengan kepemimpinan intelektual dan moral, atau lazim disebut dengan kepemimpinan kultural. Demikian saya serahkan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Promovenda. Baik, berikutnya saya persilahkan Saudara Promotor Profesor Dr. Mustain. Monggo, Prof. Terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, Saudara Promovenda Fadlillah. Alhamdulillah, saya senang, saya bangga, saya bersyukur. Akhirnya Saudara Fadlillah, Saudara Promovenda pada pagi hari ini
terlaksana untuk ujian tahap kedua, tahap akhir. Mestinya ujian ini dilakukan sekitar bulan Maret dan Saudara Provenda dengan keluarga kalau nggak salah sudah hadir di Surabaya, tapi kebetulan pas hari itu pula Surabaya lagi kena pandemi COVID-19 sehingga semuanya menjadi tidak bisa dilakukan secara offline, secara langsung sebagaimana biasa. Padahal mahasiswa S3 itu ujian terbuka seperti itu menjadi referensi, menjadi kebanggaan yang ditunggu-tunggu, tapi kan situasi pandemi, maka terpaksa harus dilakukan dengan secara online seperti ini. Baik, saya akan langsung bertanya. Studi ini menarik, studi ini dapat dibaca, dapat dianalisis dari berbagai perspektif, dan sejak awal dengan Saudara Promovinda sudah kita diskusikan, saya bertanya apa S1-nya, apa S2-nya, dan ternyata S1-nya itu kalau nggak salah komunikasi atau sosiologi, S2-nya sosiologi atau apalah begitu. Tapi yang jelas antara komunikasi dengan sosiologi itu menjadi tersapa satu sama lain. Makanya studi tentang bagaimana penyelesaian masalah kekerasan, masalah sosial itu dibaca dalam perspektif sosiologi komunikasi. Jadi secara tidak langsung sebetulnya Fadilah ini akan menjadi ahli di bidang sosiologi komunikasi. Pertanyaan saya, kalau komunikasi interpersonal itu lebih efektif dalam penyelesaian konflik, termasuk dalam penyelesaian kekerasan pada satu komunitas, dalam konteks ini adalah suku Kaili. Pertanyaan saya, apakah dengan demikian hukum negara, hukum formal itu tidak perlu untuk dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan masalah sosial di daerah-daerah yang seperti di Kaili ini? Silakan dijawab. Pada dasarnya, Prof. Maaf Ibu, sebelum menjawab skrinnya mau ditutup Ibu. Skrin. Share screen-nya, tolong ditutup, Saudara Fadlillah. Bisa? Ya, sudah, Prof. Oke, silakan dijawab. Sesungguhnya, Prof, saya temukan di lapangan bahwa di sana itu masyarakat lebih cenderung, bukan berarti mereka tidak memakai atau mempercayai tentang hukum normatif seperti kepolisian, tapi masyarakat di sana pada dasarnya mereka lebih aman dan nyaman, menyelesaikan permasalahan mereka itu lewat lembaga adat. Untuk menerapkan komunikasi interpersonal di sana, saya melihat sangat efektif, Prof. Karena di sana hubungan antara lembaga dan masyarakat itu sangat dekat. Dan sesuai seperti tadi yang Prof bilang, dasar dari studi saya itu sosiologi komunikasi, saya melihat juga bahwa sosiologi komunikasi itu merupakan subdisiplin dari sosiologi, di mana antara sosiologi dan komunikasi itu adalah ilmu yang tidak bisa dipisahkan. Maka di sini juga saya melihat bahwa sosiologi interpersonal itu ada hal yang sangat penting dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan itu, seperti yang terjadi misalnya dalam perempuan yang mengalami tindakan kekerasan. Mereka itu ada, maksudnya disebut di sana itu tinandu ada. Di sana itu misalnya kalau perempuan yang mengalami tindak kekerasan, maka komunikasi interpersonal itu terjadi antara tinandu ada ini memanggil perempuan yang bersangkutan untuk diwawancarai atau digali permasalahan apa yang mereka hadapi selama ini. Dengan komunikasi interpersonal tersebut, sehingga hal-hal yang mereka mungkin tidak bisa ungkapkan dengan melalui interaksi
komunikasi interpersonal antara masyarakat atau perempuan yang mengalami kekerasan ini dengan Tinanu ada ini, semua permasalahan yang ada bisa diungkapkan. Oke, saya pikir cukup. Nah, yang kedua, ketika saudara Provenda itu menggunakan atau merujuk teorinya si Gramsci hegemoni, apa yang bisa Anda sampaikan dari hasil studi ini terhadap teori itu? Apakah hasil studinya saudara Provenda itu mengkritisi, menantang, atau menelanjangi, membantah, atau ada tawaran baru? Silakan. Dengan melihat dari teori Gramsci, bahwa di sini Gramsci mengatakan bahwa tidak selamanya bahwa teori Gramsci mengatakan bahwa konsep hegemoni itu tidak hanya digunakan dalam istilah politik, yaitu khususnya dominasi. Nah, di sini lembaga adat itu tidak mendominasi atas hak-hak yang dia lakukan kepada masyarakat, tetapi ini semua adalah persetujuan bersama. Lembaga adat yang mengeluarkan aturan-aturan atau hukum dan masyarakat itu menerimanya dengan lapang hati karena mereka menganggap hal atau masalah yang mereka alami itu semua terselesaikan dengan baik dengan hal-hal yang dilakukan oleh lembaga adat. Oke, cukup. Terima kasih, Agus. Oke, makasih Prof. Mustain. Selanjutnya, Saudara Co-Promotor, Dr. Santi Isnaini. Monggo Bu Santi. Inggih, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Selamat pagi Bu Fadlia. Selamat atas selamat atas keberhasilan Anda sudah sampai pada tahapan ini. Ya, penuh liku-liku ya Bu ya, gitu, penuh liku-liku, dan kemudian kemarin sudah mau maju, sudah disampaikan oleh promotor sudah mau maju UDT, tapi ternyata karena kita harus mundur pada saat ini di sini. Ya, baik Bu Fadlia, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan apa yang Anda paparkan pada hari ini di sini. Yang pertama adalah terkait dengan komunikasi interpersonalnya Bu di sini. Sejauh mana Ibu melihat komunikasi interpersonal ini berperan dalam praktek hegemoni lembaga adat dalam penyelesaian kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sigi, Bu? Silakan Ibu jawab terlebih dahulu. Terima kasih Bu. Sejauh ini saya melihat komunikasi interpersonal yang digunakan di masyarakat Kabupaten Sigi ini, yang tentunya komunikasi interpersonal ini yang di dalamnya ada proses komunikasi, ya, yaitu adanya dialog, sharing, serta konseling yang ada di dalamnya, yaitu salah satunya juga wawancara. Nah, di sini saya melihat dalam menyelesaikan permasalahan di sana itu, seperti yang saya katakan tadi Bu, masyarakat di sana itu dalam mengalami permasalahan ini mereka lebih cenderung menyerahkan kepada lembaga adat. Dan di lembaga adat ini terdiri dari beberapa orang, yaitu sekitar 13 orang, yang terdiri dari 3 perempuan dan selebihnya itu laki-laki. Jadi setiap permasalahan yang ada, misalnya jika perempuan yang mengalami permasalahan berarti ditangani oleh pihak perempuan yang disebut dengan Tinanu Ada, dan begitu sebaliknya jika laki-laki berarti ditangani oleh laki-laki. Maka disinilah kelihatan bahwa komunikasi interpersonal itu ada, karena setiap permasalahan yang ada mereka alami dibicarakan dulu di Tinanu Ada, baru dibicarakan dulu di Tinanu Ada, baru lempar ke forum lembaga adat untuk menyelesaikan dengan duduk bersama dengan cara dikomunikasikan antara keluarga dan pihak yang mengalami kekerasan itu dan lembaga-lembaga adat yang ada di dalamnya. Ya, baik Bu Fadlia. Ya, pertanyaan berikutnya adalah di dalam penelitian Ibu ini, ya, Ibu ini bahwa
Ibu juga menggunakan aspek komunikasi antar budaya ya Bu ya. Jadi ada aspek budaya dalam menyelesaikan kekerasan ini ya melalui lembaga adat. Nah, mungkin bisa disampaikan oleh Promovenda apa yang bisa disampaikan terkait dengan aspek budaya Bu dalam kegiatan komunikasi interpersonal pada praktik lembaga adat menyelesaikan kekerasan perempuan di Kabupaten Sigi ini Bu. Baik, Bu. Saya melihat di sana bahwa tidak semuanya itu masyarakat yang di Kabupaten Sigi, khususnya di wilayah Kecamatan Buluwasi itu, tidak semuanya adalah terdiri dari suku Kaili. Di sana ada juga suku-suku yang lain, sehingga komunikasi antar budaya ini dilakukan jika misalnya yang bermasalah itu dari suku lain, sehingga maka dilaksanakan komunikasi yang bisa mereka dapat mengerti, karena biasanya kebanyakan di sana menggunakan bahasa suku Kaili. Jadi untuk menangani kalau misalnya ada yang mengalami permasalahan ini adalah dari suku lain, makanya disinilah timbul komunikasi antar budaya, yaitu yang dilaksanakan dalam forum penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga adat. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada pimpinan sidang. Terima kasih Bu Santi. Berikutnya kami persilahkan Dr. Pil Tuti Kusbardiati. Monggo Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promovenda, Ibu Fadlia, selamat. Akhirnya. Ibu. Ibu, saya menyambung pertanyaan promotor. Yang ingin saya tahu adalah bagaimana kritik Ibu terhadap Gramsci. Misalnya begini, Ibu sudah menemukan tadi apa yang ada di Indonesia yang hasil dari penelitian Ibu terkait dengan Gramsci. Nah, sekarang apa yang bisa diterapkan dari teori Gramsci di dalam kultur Indonesia, dan apa yang Ibu kritisi dari Gramsci terkait dengan hasil penelitian Ibu di Indonesia? Silakan Ibu. Di sini saya melihat tadi Bu, terima kasih Bu. Di sini saya melihat bahwa konsep dari Gramsci itu yaitu di mana ada khususnya dominasi. Tetapi saya melihat dominasi saya mengkritik bahwa dominasi yang dilakukan oleh Gramsci itu bukan hanya terjadi pada bidang politik, yaitu seperti khususnya dominasi yang misalnya memaksa, tetapi di sini saya melihat bahwa apa yang terjadi di sana bukan memaksa, tetapi malah adalah persetujuan bersama antara lembaga adat dan masyarakat yang ada. Baik, kalau memang demikian, Ibu, bisakah kritik Ibu terhadap Gramsci itu bisa diterapkan ke seluruh kultur yang ada di Indonesia? Mengingat bahwa Indonesia ini punya berbagai kultur ya. Monggo, silakan Ibu. Jika kalau diterapkan ke seluruh kultur, mungkin bisa saja Bu akan berbeda, karena masing-masing penerimaan kultur itu bagaimana dengan teori yang diterapkan oleh Gramsci ini. Karena setiap kultur itu berbeda, maka penerimaannya juga mungkin akan berbeda. Kalau begitu Bu, kekuatan Gramsci sebenarnya ada di mana Bu? Kekuatan Gramsci itu didominasi itu Bu. Yang hal mendominasi. Oke, baik. Terima kasih pimpinan sidang. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Bu Tok. Berikutnya kami persilakan Dr. Lani Ramli. Monggo Bu Lani. Bu Lani. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Fadlia. Saya senang sekali akhirnya jadi ujian gitu ya. Pertanyaan saya sederhana aja Mbak. Di halaman 149 sampai 150 itu kan menceritakan tentang peran dari sanksi adat. Nah, bagaimana
kalau ya itu tidak bisa memberikan perlindungan hukum bagi perempuan. Karena saya ini khawatir dengan adanya memilih lembaga adat, kemudian malah kekerasan terhadap perempuan ini semakin tidak terlalu dihiraukan. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua nanti dijawab kita aja Mbak ya. Terus pertanyaan kedua tentang peradilan adat. Peradilan adat di dalam UU PLH halaman 133 itu saya kok tidak menemukan ya Mbak. Nanti dibantu karena saya juga mengajar hukum gitu. Ini masukkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu nanti ditambah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Silakan Mbak. Bu, mohon diulang Bu, agak Suaranya agak ini ya, agak distorsi. Berbet. Iya. Oh, suaranya berebet. Nah, sekarang kalau saya matikan aja videonya. Oh ya. Kalau begini, Ya, celing ini Bu. yang pertama tentang halaman 149 sampai 150 itu kan dipilih lembaga adat. Nah, bagaimana apabila tidak mampu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan? Karena saya mengkhawatirkan dengan adanya lembaga itu dan tidak ke polisi, kekerasan terhadap perempuan dianggap biasa. Itu ya. Terus yang kedua, itu nanti singkat aja jawabnya. Yang kedua, ini tambahan untuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah, itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang baru. Itu tambahan untuk saran aja. Pertanyaannya, di halaman 133, Fadlia menuliskan tentang peradilan adat dalam UU PPLH. Nah, minta tolong dijelaskan yang di sebelah mana di UU PPLH itu. Terima kasih. Monggo Bu Fadlia. Saya temukan di lapangan Bu, bahwa selama ini permasalahan yang dialami oleh perempuan, yaitu khususnya kekerasan yang dialami selama ini, malah melalui lembaga adat itu semua terselesaikan dengan baik. Karena melihat tadi masyarakat di sana itu mereka sangat tabu jika permasalahan yang mereka alami itu diumbar atau diketahui oleh orang banyak, sekalipun itu keluarga terdekat. Jadi sebelum mereka itu ke keluarga atau mereka ke lembaga adat, istilahnya curhat, sehingga mereka ingin penyelesaian masalah mereka itu tidak ingin diketahui keluarga, akhirnya mereka memilih lembaga adat, itu seperti tadi perempuan itu permasalahannya diselesaikan oleh yang namanya tadi Tinanu Ada. Tinanu Ada ini adalah orang yang misalnya kalau ada permasalahan yang dapat dihadapi oleh perempuan, mereka ke Tinanu Ada karena Tinanu Ada ini merasa lebih dekat, lebih mengayomi, dan mereka lebih merasa terlindungi dari hal-hal yang mungkin mereka alami bisa mengancam jiwa mereka atau mengancam diri mereka. Gimana Bu Ramli? Ya, yang peradilan adat di lingkungan, di undang-undang lingkungan, bagaimana? Di halaman 133.
Atau nanti aja ya, sudah waktunya nanti habis Pak pimpinan sidang. Oke, Monggo. Bu Lani. Oke, berikutnya nanti bisa diskusinya dilanjut di luar forum. Berikutnya kami persilahkan Bapak Dr. Muhammad Nur Ali, MSI. Monggo Bapak. Bapak Muhammad Nur Ali, kami persilahkan. Belum di-unmute, Bapak. Benar. Oke. Ya. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibu Promovenda yang berbahagia, hari ini saya ingin mengajukan pertanyaan yang berdimensi empirik, berhubung tadi sudah banyak diulas tentang aspek-aspek teoretiknya, khususnya yang terkait dengan mekanisme penyelesaian masalah tindak kekerasan terhadap perempuan secara adat seperti yang banyak diulas di dalam disertasi. Kemudian ada kata lokal yang saya lihat disebut dengan gifu. Ini bagi saya menarik. Mohon dijelaskan. Promovenda, monggo. Monggo Bu Fadila. Terima kasih Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu tentang menyangkut GIFU atau peradilan adat yang ada di wilayah Kabupaten Sigi. Di sana peradilan adat itu, peradilan adat di sana semua permasalahan yang ada, tergantung permasalahan yang berat atau ringannya yang disanksi oleh adat, yaitu yang disebut dengan GIFU tadi. Misalnya peradilan adat di sana, misalnya perempuan atau masyarakat yang melanggar hal-hal yang ada, misalnya tentang perselingkuhan. Di situ mereka akan disanksi dengan 1 ekor sapi. Jadi seperti saya katakan tadi, tergantung berat ringannya permasalahan yang mereka hadapi, maka sanksi itu akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Misalnya tentang perselingkuhan, akan disanksi dengan seekor sapi atau kain adat yang disebut besa atau dulang yang misalnya piring adat. Dan sanksi itu akan harus diterima oleh orang yang melakukan pelanggaran yang seperti yang terjadi pada perempuan atau kekerasan terhadap perempuan tersebut. Terus pelaksanaannya melalui lembaga adat. Apakah lembaga adat itu memanggil semua siapa yang mengalami permasalahan ini sehingga duduk bersama dan dibicarakan sanksi-sanksi apa saja yang harus mereka penuhi dengan apa yang dialami di saat itu. Ingin, Pak. Go, Pak Dr. Muhammad Nur, ada tanggapan? Saya pikir cukup, Pak Oke. Ketua Sidang. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Nur Ali, MSI. Berikutnya kami persilahkan Bu Yuyun Wahyu Izati, MA PhD. Monggo Bu Yuyun. Halo Bu Yuyun. Nggih Pak, matur nuwun. Bu Fadliah, selamat. Terima kasih Bu.
Halo, Bu Yuyun. Bu Fadliah, dengar ya Pak? Iya, tadi sempat menghilang. Nggih, matur nuwun Pak Pimpinan Sidang. Bu Fadliah, selamat sudah sampai pada tahapan akhir dari studi doktoral. Menarik untuk mencermati apa yang sudah Bu Fadliah tulis di laporan disertasi ini. Saya mungkin akan berfokus pada komunikasi antar budaya. Menarik untuk melihat bagaimana hegemoni lalu dikaitkan dengan satu suku atau etnis yang sangat spesifik dan berkaitan pula dengan kasus yang sangat spesifik yaitu kekerasan terhadap perempuan. Nah, berbicara tentang komunikasi antar budaya, saya rasa perspektifnya tidak hanya sekedar etnis, tetapi perbedaan budaya itu juga ada kaitannya dengan jenis kelamin dan juga pengalaman. Nah, saya ingin Bu Fadliah menjelaskan siapa sebenarnya tokoh-tokoh yang ada di lembaga adat ini. Apakah ada tokoh-tokoh tersebut yang tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan, dan apakah ketika lalu dua jenis kelamin yang berbeda ini dihadapkan pada kekerasan yang sangat spesifik, yaitu terhadap perempuan, apakah mereka memiliki perbedaan terhadap entah keputusan ataukah treatment dan lain sebagainya. Monggo Bu Fadia. Terima kasih Bu. Di dalam lembaga adat ini terdiri dari 13 orang, yang terdiri dari 3 perempuan yang disebut dengan Tinanu Ada, dan selebihnya itu adalah ketua lembaga adat dan anggota-anggotanya yang lain. Nah, kalau dilihat dari komunikasi antar budaya, memang di dalam lembaga adat ini ada beberapa dari etnis lain, tapi itu tidak banyak. Tapi yang lebih mendominasi itu adalah etnis Kaili yang ada di daerah wilayah Kabupaten Sigi. Dan untuk dalam menyelesaikan permasalahan, mereka tidak melihat siapa yang ada di dalam sidang pada saat mereka melakukan persidangan. Mereka tidak memilih apakah itu perempuan atau laki-laki. Semua mereka dianggap sama. Karena mereka punya prinsip bahwa permasalahan itu harus diselesaikan bersama dan tidak ada di dalamnya itu keberpihakan satu antara lainnya. Baik, terima kasih Bu Fadliah. Mungkin ini nanti juga bisa dikaitkan dengan metode yang dipergunakan, yaitu etnografi kritis, di mana lalu melihat bahwa keberpihakan terhadap perempuan pada satu suku yang mungkin kalau boleh Bu Fadliah mengidentifikasi apakah patriarkal ataukah tidak, atau bagaimana mungkin bisa diceritakan, sehingga lalu nampak sekali bagaimana metode etnografi kritis yang diungkapkan atau dipakai oleh Bu Fadliah ini sangat mewarnai laporan itu. Begitu saja. Oke. Pak Pimpinan Sidang, matur nuwun. Terima kasih Bu Yuyun. Berikutnya kami persilahkan Bu Dr. Ida Nurul Hasanah. Monggo Bu Nurul. Terima kasih Pak Pimpinan. Waduh. Selamat kepada Ibu Fadliah, sudah sampai pada tahap akhir sebelum mendapatkan gelar doktornya. Untuk beberapa masukan dari disertasi yang sudah Anda susun di sini. Maka pertama nanti tentang hal yang terkait dengan tata tulis dan lain sebagainya, tentunya tidak akan saya tanyakan dalam forum ini, tetapi sudah saya betulkan semuanya dari aspek bahasa. Silahkan nanti akan saya share langsung ke Bu Fadliah ya. Dan mungkin untuk pada Bapak Pimpinan Sidang dan juga Ketua Program Studi, mungkin kami bisa dilibatkan, saya selaku alumni juga, dan bisa dilibatkan dalam hal pembacaan di sini, sehingga kalau mau ujian sidang disertasi mungkin bisa melalui pembacaan dulu gitu Pak. Nggak usah khawatir, gratis Pak.
Oke. Oke, Bu. Jadi nanti bisa lebih terbaca. Eman-eman nanti kalau tulisannya sudah baik, temuannya sudah baik, tapi hanya karena bahasa maka kemudian terkendala. Untuk itu terkait dengan hal yang sudah Anda tuliskan, karena saya dari aspek dari Fakultas Ilmu Budaya melanjutkan pertanyaan Bu Santi dan Bu Yuyun tadi, maka di sini saya akan mengkritisi tentang hal yang Anda tulis mengenai atau temuan mengenai strategi komunikasi interpersonal dalam praktek hegemoni. Ya. Maka di situ ada Anda mengemukakan tentang strategi komunikasi interpersonal, selain itu juga mengenai komunikasi antar budaya. Pertanyaan saya, apakah komunikasi antar budaya ini merupakan strategi tersendiri atau justru mempengaruhi atau merupakan satu hal yang terkait dengan komunikasi interpersonal? Kemudian setelah itu terkait dengan temuan Anda dengan memanfaatkan hegemoni Gramsci dan juga yang terkait dengan komunikasi interpersonal ini, maka dari hasil temuan Anda ini apa yang kemudian bisa Anda sumbangkan untuk baik secara khususnya secara praktek dalam penyelesaian atau dalam praktek hegemoni lembaga adat yang sebetulnya kan ini sudah lama terjadi, dalam arti sudah lama pula terjadi komunikasi interpersonal. Tapi apa yang kemudian bisa, temuan khas apa yang kemudian bisa Anda sumbangkan untuk praktek di dalam praktek hegemoni lembaga adat ini, khususnya untuk penyelesaian kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Dalam temuan saya ini, saya melihat bahwa dengan komunikasi antar personal yang dilakukan oleh lembaga adat, saya melihat sangat efektif. Karena saya melihat di sana itu bahwa masyarakat itu, ini kan lembaga adat sudah lama dari sebelum adanya regulasi dari Bupati, yaitu dia dituangkan di dalam SK Bupati tersebut. Aturan ini sudah lama ada dan sudah ada dilaksanakan oleh lembaga adat sebelum-sebelumnya, walaupun waktu itu dari pemerintah setempat itu belum memberikan regulasi kepada lembaga-lembaga yang ada. Dari situ saya melihat komunikasi interpersonal ini sangat efektif dan sangat berguna karena masyarakat di sana sangat menerima, dan antara masyarakat dengan lembaga adat itu dari dulu sampai sekarang itu tetap eksis. Karena saya melihat dengan penelitian saya kemarin bahwa di dalam masyarakat di sana itu bukan cuma hanya bukan hanya suku Kaili sendiri, tetapi ada suku-suku lain. Sehingga saya mengkolaborasi teori komunikasi ini dengan teori komunikasi antar budaya, karena saya melihat di dalamnya ada suku lain selain dari suku Kaili ini sendiri. Dan saya melihat komunikasi antar budaya ini sangat efektif dilakukan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat di wilayah Kabupaten Sigi tersebut. Ida Nurul Hasanah. Iya, saya tambahkan ya Pak ya. Artinya komunikasi antar budaya merupakan bagian dari komunikasi interpersonal gitu ya Bu ya? Bukan bagian Bu, tapi mendukung jika diadakannya misalnya sidang-sidang lembaga adat. Karena biasanya yang ada di dalamnya itu bukan cuma suku Kaili, ada beberapa dari suku lain. Sehingga walaupun komunikasi interpersonal itu dilakukan, tetapi bisa didukung dengan komunikasi antar budaya tadi.
Oke, terima kasih Pak Fale. Mungkin nanti sebagai tambahan untuk revisi Anda dalam bab 6 nanti komunikasi antar budayanya itu bukan merupakan satu subbab tersendiri, tetapi merupakan bagian dari strategi komunikasi interpersonal. Dan kalau yang selama ini ada itu yang sudah Anda tuliskan seolah-olah komunikasi antar budaya itu merupakan bagian tersendiri yang berbeda dengan komunikasi interpersonal. Padahal yang Anda maksudkan adalah komunikasi antar budaya itu mempengaruhi bagaimana strategi komunikasi interpersonal dalam praktek hegemoni. Seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin nanti hanya sekedar pelaporannya saja bagaimana supaya itu terbaca. Terima kasih Pak Fali. Oke, terima kasih Bu Ida Nurul Hasanah. Berikutnya kami persilakan Bu Dina Septiani, MKom, PhD. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Ibu Promovenda, Bu Fadlilah. Selamat sudah sampai ke titik paling akhir dalam perjalanan doktoral Ibu. Topik disertasi Ibu sebenarnya menarik, strategi komunikasi interpersonal dalam praktek hegemoni lembaga adat. Kebetulan memang di Departemen Komunikasi tempat saya berasal, saya mengajar komunikasi antarpersona. Jadi ketika ada yang melakukan penelitian disertasi terkait dengan interpersonal communication, itu menjadi tambahan kajian tambahan yang memang cukup signifikan karena jarang sekali yang melakukan penelitian terkait dengan interpersonal communication. Nah, maka mohon maaf saya akan bertanya khusus tentang interpersonal communication, mohon izin. Ibu sudah menjabarkan bahwa elemen paling penting dalam komunikasi antarpersona itu adalah elemen diadik, komunikasi diadik. Ibu menjelaskan di halaman 165 di situ. Nah, yang saya ingin tanya adalah dari fenomena yang Ibu lihat, bagaimana elemen diadik itu muncul antar siapa dengan siapa dan bagaimana bentuknya? Terima kasih Bu. Saya akan mencoba menjawab. Elemen komunikasi interpersonal ini terjadi di saat sebelum diadakannya sidang lembaga adat, bagi yang bermasalah ini dipanggil dulu oleh yang namanya Tinanu Ada. Ini kan kasus tentang kekerasan perempuan. Jadi yang bermasalah ini dipanggil dulu di suatu bilik dan ditanya secara mendalam dari yang namanya Tinanu Ada ini, karena saya melihat andaikan mereka tidak dipanggil secara khusus oleh yang bersangkutan dipanggil secara khusus, mereka tidak mau mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka. Tetapi dengan komunikasi antarpersonal antara Tinanu Ada dengan yang bersangkutan, setelah semua permasalahan yang ada itu terungkap, baru dilimpahkan ke lembaga adat untuk diselesaikan bersama. Disitulah saya melihat unsur komunikasi interpersonal terjadi jika dilakukan untuk menyelesaikan masalah misalnya yang terjadi pada perempuan. Misalnya dipanggil oleh Tinanu Ada tadi bicara khusus. Disitulah saya melihat adanya interaksi personal terjadi. Bagaimana Ibu mengartikan diadik communication gitu? Karena di sini ada komunikasi antara mereka, komunikasi antara Tinanu Ada dan yang bersangkutan itu adanya feedback, itu adanya umpan balik antara mereka, sehingga apa yang diharapkan atau yang diinginkan baik yang bermasalah atau Tinanu Ada itu dapat terungkap. Demikian Bu. Baik, oke. Mungkin untuk selanjutnya, jika Ibu berniat untuk mengembangkan penelitian ini, Ibu mungkin juga bisa melihat dalam kajian komunikasi antarpersona juga mengenal manajemen konflik dalam pendekatan komunikasi antarpersona. Di situ ada banyak elemen-elemen yang Ibu juga bisa gunakan untuk melihat konflik dan fenomena yang Ibu amati terkait dengan implementasi hukum adat di SIGI. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih, Pak Fali. Ya, terima kasih Bu Dina Septiani. Oke, saya untuk ini sebagai penutup untuk penyanggah ya. Bu Fadilah, selamat sudah memasuki tahap akhir.
untuk menggapai gelar doktor. Nah, doktor di FISIP UNER itu kan PhD, Philosophy of Doctor. Sehingga dialog teoritisnya mesti harus kuat. Saya mendengar tadi mulai dari awal, dan tadi Prof. Mus juga sudah membuka sebetulnya, S3 ini kan dibutuhkan temuan, kebaharuan, novelty. Dan saya mengartikan novelty itu pasti nanti yang paling mengedepan kelihatan itu adalah merekonstruksi teori atau mendekonstruksi teori. Nah, itu yang mau saya tanyakan Bu Fadila. Saya lihat tadi sudah pakai Gramsci. Nah, lalu apa kebaharuan dari Bu Fadila tentang Gramsci ini? Monggo. Kebaharuan dari Gramsci di sini saya melihat Gramsci di sini mengatakan bahwa konsep hegemoni tidak hanya digunakan dalam istilah politik, tapi khususnya dalam istilah politik, yakni khususnya dominasi. Di sini saya melihat bahwa Gramsci mengatakan dominasi itu tidak hanya dilakukan dalam bidang politik, tetapi juga bisa dilakukan dengan lembaga adat, maksudnya fungsi lembaga adat, yaitu seperti adanya kepemimpinan kultural. Karena di sini saya melihat bahwa dominasi itu tidak selamanya memaksa atau mendikte, tapi ini menurut Gramsci itu dominasi itu adalah bisa dikatakan dengan persetujuan bersama. Oleh karena itu saya terapkan di lembaga adat di sana, karena lembaga adat itu mengeluarkan kebijakan atau undang-undang diterima oleh masyarakat dan mendapat persetujuan bersama. Di sini persetujuan bersama itu setiap apa yang dilakukan oleh lembaga adat dan masyarakat yang mengalami permasalahan semua dapat diselesaikan dengan baik. Oke, itu berarti merekonstruksi atau mendekonstruksi teorinya Gramsci, Ibu? Merekonstruksi, Pak. Oke, waktu 60 menit bagi para penyanggah telah selesai. Maka untuk selanjutnya, selama 15 menit, kami tawarkan kepada undangan akademik untuk mengajukan pertanyaan. Di daftar kami persilahkan Dr. Ahmad Hirman. Monggo Pak Hirman. Ya, terima kasih banyak Pak Dekan. Kita sidang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ketua Sidang Ujian Doktor Terbuka Bapak Dr. Fali Swedi, dan yang kami hormati juga guru-guru kami di UNAIR, Bapak Prof. Mustain, Bu Santi Snaini, juga ada pimpinan kami, Bapak Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Universitas Tadulako, Bapak Dr. Muhammad Nurali, serta para penyangga. Terkhusus dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Promovenda, Ibu Fadlia Esos MSc, yang dalam beberapa menit ke depan akan dikukuhkan sebagai Doktor Ilmu-Ilmu Sosial. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya memberikan apresiasi atas karya Promovenda yang mampu menyuguhkan fenomena menarik terkait peran sentral lembaga adat yang mulai terkikis di era modern. Kajian tentang lembaga adat di Kabupaten Sigi semakin meneguhkan bahwa budaya menjadi perekat penting bagi tatanan bermasyarakat, khususnya dalam penyelesaian kekerasan terhadap perempuan. Kolaborasi hegemoni Gramsci dan komunikasi interpersonal membuat kajian ini menyentuh ranah-ranah sosiologi komunikasi. Saya mungkin tidak bertanya, Pak, saya hanya memberikan saran bahwa sekiranya studi yang menarik ini bisa lebih dikembangkan lagi menjadi riset berkelanjutan agar bisa menjadi referensi bagi wilayah-wilayah lainnya di Sulawesi Tengah. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Bu Fadlia atas pencapaiannya
dan semoga ilmunya bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di universitas kami, di Universitas Tadulako, khususnya program studi ilmu komunikasi. Terima kasih Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Hirman. Berikutnya kami persilahkan Dr. Muhammad Qaddafi. Oke. Terima kasih Prof. Ali dan semua Dewan Penguji. Selamat untuk Bu Fadilah. Saya hanya singkat saja Bu Fadilah. Bagaimana konstruksi hukum adat itu dalam tadi kan memakai pendekatannya Gramsci ya, hegemoni dalam menyelesaikan konflik-konflik itu pada kasus-kasus yang mungkin bersentuhan dengan SARA, dengan hal-hal yang modern sekarang inilah. Apakah masih digunakan itu untuk kasus-kasus terutama ya tadi itu yang ditanyakan oleh Bu Yuyun tadi berkaitan dengan posisi perempuan itu. Itu saja pertanyaan singkat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Qaddafi. Untuk sementara saya melihat di wilayah Kabupaten Sigi, di Kabupaten Sigi itu menyentuh tentang SARA yang seperti Pak Qaddafi katakan tadi. Di sana belum saya melihat. Karena selama ini walaupun misalnya ada gesekan-gesekan kecil, tapi semua itu bisa diselesaikan secara adat dengan memanggil tokoh-tokoh agama untuk duduk bersama untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut walaupun bukan SARA tapi misalnya gesekan kecil yang mungkin terjadi, tetapi semua ini selama ini bisa diselesaikan dengan baik dengan memanggil tokoh agama, duduk bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan dengan demikian semua itu bisa diselesaikan dengan duduk bersama dan berdiskusi bersama di saat lembaga adat, misalnya jika terjadi gesekan-gesekan kecil tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muhammad Qaddafi. Sami-sami, Prof. Berikutnya kami persilakan Dr. Anna Mariani. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Dekan, Prof. Ali, Prof. Mus, Bu Toto, dan Bapak Ibu dosen semua, tim penguji dan juga kawan-kawan. Bu. Ada suara. Unmute itu. Oh, oke. Ya, sampun. Iya, selamat ya Bu Ila, akhirnya bisa ujian terbuka. Terima kasih Mbak Ana. Prof, Bu Ila, ini pertanyaan saya singkat saja, ingin tahu saja barangkali memang pada saat wawancara Bu Ila sempat bertanya begitu pada perempuan-perempuan yang pernah menjadi korban, gitu Bu. Apakah pernah ditanyakan misalnya apakah mereka merasa misalnya saja keputusan dari lembaga adat itu adil bagi mereka? Nah, mungkin bisa dikasih contoh juga karena ingin tahu nih Bu Ila, kira-kira model sanksinya gitu, misalnya ada pelaku tindak kekerasan itu modelnya seperti apa ya? Kalau misalnya diselesaikan di kepolisian, ranahnya misalnya hukum, bisa jadi kan memang terkait penjara dan lain-lain. Nah, ini kalau penyelesaiannya lewat lembaga adat seperti apa? Itu saja Ibu pertanyaan saya. Terima kasih Mbak Ana. Seperti saya katakan sebelumnya tadi, semua permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Sigi itu semua diselesaikan melalui jalur adat atau melalui lembaga adat, kecuali kasus pembunuhan. Jadi selama ini masyarakat di sana itu lebih memilih lembaga adat untuk menyelesaikan masalah mereka itu karena mereka mungkin selama ini merasa cukup, maksudnya merasa apa yang kasus yang mereka alami itu bisa tertangani dengan baik, sehingga mereka tidak perlu maksudnya kembali ke hukum normatif yaitu seperti ke kepolisian, karena di sana kemarin itu waktu saya wawancara bahwa
permasalahan itu semua dilimpahkan ke lembaga adat kecuali pembunuhan. Walaupun misalnya permasalahan itu sebelum mereka ke lembaga adat, tetapi sudah ke pihak hukum normatif dulu atau ke kepolisian, tetapi dari kepolisian tetap mengembalikan kalau misalnya tentang permasalahan-permasalahan yang tidak ada sangkut pautnya dengan seperti yang tadi itu kayak pembunuhan. Jadi intinya permasalahan di sana semua diserahkan ke lembaga adat kecuali kasus pembunuhan. Gitu, Pak. Oke. Oke, Oke, terima Bu kasih. Ana. Oke. Terima kasih, Prof. Oke. Bu Ana, sudah. Berikutnya kami persilakan Dr. Saudah. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, dan selamat Bu Ila, akhirnya di hari ini bisa menuntaskan cita-cita yang berapa bulan kemarin sempat nyantol begitu. Baik, jadi saya hampir selaras dengan Bu Dina tadi, menyikapi tentang komunikasi interpersonal, karena memang kajian itu sangat menarik begitu ketika dikaitkan dengan studi yang Bu Ila lakukan selama berapa bulan yang lalu. Nah, pertanyaan saya lebih pada begini, Bu. Bagaimana sih sebenarnya keseimbangan faktor-faktor penentu dalam komunikasi interpersonal itu dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kelembagaan adat atau pranata adat secara efektif begitu. Jadi mengembalikan lagi kepada studi yang sudah Bu Ila lakukan, keterkaitannya dengan faktor-faktor penentu dari komunikasi efektif di sudut pandang komunikasi interpersonal itu sendiri. Terima kasih. Mbak Sasa. Saya melihat di sini komunikasi interpersonal itu cukup sangat bagus dilakukan misalnya dalam kelembagaan adat ini. Karena dengan melakukan komunikasi interpersonal, seperti yang saya katakan tadi, setiap permasalahan yang dihadapi itu bisa terselesaikan dengan baik dengan melakukan komunikasi secara diadik, yaitu antara yang bersangkutan yang mempunyai permasalahan dengan lembaga adat yang ingin menyelesaikan permasalahan ini. Itu komunikasi interpersonal tadi, karena di dalamnya ada keterbukaan atau empati. Maksudnya keterbukaan yang mengalami permasalahan ini dengan empati dari lembaga adat, itu seperti Tinanu Adat tadi, menaruh simpati kepada yang menaruh simpati kepada yang memiliki yang mempunyai masalah tadi, dan keterbukaan juga antara yang bersangkutan kepada Tinanu Adat yang ingin menyelesaikan permasalahan masyarakat, permasalahan misalnya yang terjadi dalam perempuan tadi, misalnya kekerasan yang terjadi dalam perempuan, terjadi pada perempuannya. Baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu Sasa. Berikutnya kami persilakan Dr. Rika Paur Fibria Mayusi. Baik, terima kasih. Selamat siang, Prof. Mus. Salam hormat, Pak Dekan juga. Bu Ila, selamat juga. Sampai salam buat teman-teman angkatan. Akhirnya kita bisa silaturahmi walaupun online. Baik, untuk menyingkat waktu, Bu Ila menggunakan teori Gramsci ya. Singkatnya, dalam Gramsci ini dikenal adanya perangkat hegemoni. Ini salah satu yang menarik itu adanya potawari bisa, yaitu pendingin suasana yang berperan untuk menjaga agar proses peradilan adat tetap berjalan dengan suasana yang kondusif. Artinya apa? Bahwa potawari bisa ini harus mendapatkan kepercayaan dari sebutlah korban tindak kekerasan, terutama perempuan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana posisi lembaga adat ini dalam khususnya dalam penyelesaian kekerasan terhadap perempuan jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga bentukan pemerintah, misalnya perlindungan perempuan, unit-unitnya, atau Women Crisis Center yang bentukan NGO. Oke, saja Bu Ila. Terima kasih Mbak Rika. Posisi lembaga adat di sini saya melihat di wilayah Kabupaten Sigi itu
seperti yang saya katakan, masyarakat di sana sangat mempercayai, sangat tingkat kepercayaan mereka ke lembaga adat itu sangat tinggi, sehingga setiap permasalahan itu walaupun dilimpahkan sudah ke kepolisian, tetapi kepolisian itu tetap mengembalikan ke lembaga adat yang ada. Nah, disinilah seperti tadi yang Mbak Rika katakan itu dengan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perempuan, lembaga-lembaga perempuan yang biasa ingin mengayomi masa permasalahan perempuan yang ada. Tapi seperti saya katakan tadi, sebelum mereka menyerahkan ke lembaga perempuan atau peradilan hukum normatif yang lain, tetap ke lembaga adat dulu. Setelah itu baru nanti apa yang dari lembaga adat nanti dilimpahkan dokter sebentar. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih, selamat sekali lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Rika. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sidang ujian doktor terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promovenda selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja saudara Promovenda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promovenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara Promovenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Promovenda dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat saudara Promovenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovenda untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan 1. Penilaian yang dilakukan oleh Panitia Ujian Doktor Tertutup tanggal 19 Februari 2020 yang diketuai oleh Dr. Pil Tuti Kusbardiati. 2. Segala peraturan dan wewenang yang ada pada program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promovenda diterima dan demikian saudara Fadilah S.Sos MSI telah menyelesaikan pendidikan doktor dalam program studi ilmu sosial, serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selamat. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Fadilah S.Sos MSI adalah merupakan doktor ke-245 dari program studi ilmu sosial. Selanjutnya, saya persilahkan doktor baru untuk membacakan janji doktor. Saudara Fadilah, silakan. Janji dokter baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Saya, dokter baru Fakultas Excellence with Morality berjanji. 1. Berjiwa Pancasila sejati dan berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Setia dan menjunjung tinggi kehormatan alma mater tercinta Universitas Airlangga. 3. Menjunjung tinggi moral agama, tata krama, dan etika dalam segala perilaku dan tindakan. 4. Senantiasa belajar, mengembangkan ilmu dan keahlian, serta mengamalkannya untuk kemaslahatan umat manusia. 5. Senantiasa bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas, serta jujur, amanah, dan penuh tanggung jawab. 6. Senantiasa mengabdi, berdharma bakti suci,
dan berjasa mulia untuk kepentingan bangsa dan negara. 7. Senantiasa menjaga kehormatan guru-guru kami, para pendidik, serta para insan cendekia. Terima kasih. Oke, makasih. Oke, makasih Bu Doktor. Selanjutnya kami persilakan Saudara Promotor untuk memberikan kesan dan pesan. Baik, terima kasih Mbak Ketua. Yang terhormat para penyangga dan undang akademik, khususnya yang terhormat kepada penyangga tamu Profesor Muhammad Nur Ali, Tadulako, dan kepada saudara Dr. Saya nyebut pertama kali Dr. Fadlilah. Resmi mulai detik ini anak doktor. Dokter itu membawa konsekuensi terhadap sikap laku sebagai akademisi yang selalu bertindak, bersikap, mengedepankan prinsip-prinsip objektivitas, rasionalitas, dan transparansi. Dan saya juga selamat kepada Tadulako yang khususnya dari Fakultas Fisip, lebih khusus lagi program studi komunikasi atau sosiologi? Komunikasi. Nanti silakan nanti di mana home base-nya, tapi saya senang, saya bangga, dan selamat kepada Tadulako telah menambah satu lagi poin penting, sehingga Tadulako ke depan SDM-nya akan lebih baik lagi. Paling tidak ada 7 atau 6 teman-teman Tadulako yang S3 di FISIP atau di PSDM. 4 diantaranya sudah doktor, masih ada 2 yang masih belum. Saya lupa namanya, tapi masih dalam proses. Bahwa pengembangan keilmuan itu tidak pernah lepas dari kondisi dinamika masyarakat di sekitar. Di hampir semua masyarakat di luar Pulau Jawa itu antara yang sudah maju, yang sudah mulai bersikap modern masyarakatnya, dengan yang masih community, masih tradisional, itu bahkan lebih banyak yang masih tradisional. Karena itu kajian-kajian pengembangan keilmuan di bidang masyarakat yang masih belum modern itu menjadi penting. Dalam konteks ini saya menyampaikan bahwa ternyata Saudara Fadlilah telah mampu membuktikan dan memperkuat beberapa kajian sebelumnya bahwa untuk penegakan hukum, untuk tertib sosial, social order itu ternyata tidak serta-merta digantikan dengan sistem hukum modern yang lebih rasional, objektif, dengan tuntutan-tuntutan yang begitu luar biasa untuk mengubah perilaku masyarakat. Dan karena itu sesungguhnya, dan tadi kenapa Saudara Fadlilah sudah menunjukkan bahwa ternyata ketika ada kasus-kasus di luar yang dikaji, yang tadi ditanyakan oleh penyangga, termasuk katakanlah terorisme atau kes-kes modern itu ternyata kebanyakan dikembalikan ke masalah lokal adat. Itulah sebetulnya tidak lagi menunjukkan dualisme hukum, tapi menjadikan dualitas hukum. Artinya negara masih mengakui hukum lokal, dalam konteks ini adalah peranan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga lokal yang dalam banyak hal itu mampu membangun, mendekati secara persuasif, yang mampu juga mempunyai empati sosial yang bagus terhadap komunitasnya. Hukum negara dalam banyak hal itu menjadi persoalan. Karena itu maka dan kenapa kemampuan tokoh-tokoh lokal dalam membangun informasi, mengkomunikasikan, mendekati secara persuasi, karena empati lokalnya sangat tinggi. Sehingga dengan demikian untuk membangun tertib sosial, termasuk dalam konteks yang sangat sekarang kita perlukan, membangun kesadaran mengubah perilaku taat pandemi COVID-19, itu tidak bisa serta-merta diandalkan oleh aparatus negara. Nah, barangkali lewat kesempatan ini, tidak ada salahnya kalau kita menyampaikan bahwa salah satu persoalan yang hingga kini menjadi problematik adalah mengubah perilaku masyarakat yang masih belum paham betul apa itu COVID, apa itu pandemi, apa itu ODP, macam-macam.
yang paling paham adalah masyarakat lokal. Mestinya negara itu menyapa dulu tokoh lokal, yaitu tokoh lembaga adat, sebagaimana ditunjukkan, dibuktikan oleh Saudara Fadilah, bahwa dalam banyak hal mampu membangun tertib sosial, termasuk mereformulasi, meredesain, dan menata, menyosialisasikan tentang apa-apa yang baik dan nggak baik bagi masyarakat. Sekali lagi, itulah barangkali tesis penting yang oleh Fadilah sampaikan, dan itu semua ternyata juga telah membuktikan yang seperti Saudara Dr. Fadilah tunjukkan, hegemoninya Gramsci itu ternyata dapat dilakukan untuk semua hal. Jadi hegemoni itu, menguasai itu tidak terlalu dalam konteks dan konotasi negatif. Termasuk feodal itu dalam studi ini juga bisa dipakai untuk menjelaskan bahwa apa yang feodal, apa yang patronase, tidak selamanya juga jelek. Untuk konteks masyarakat lokal itu penting. Makanya untuk mendiskusikan, untuk membicarakan dan menyimpulkan sesuatu, itu antara teks dengan konteks harus selalu disandingkan. Itulah barangkali implikasi teoritik yang nanti oleh Saudara Dr. Fadilah perlu dipertajam lagi. Dan saya berharap kajian-kajian, studi-studi mengenai ini menjadi berkembang, dilanjutkan kepada sesama dosen, khususnya kepada para maestro di Tadulako. Dan sekali lagi, kepada Saudara Fadilah, selamat. Kepada bapaknya, Prof. Mantan Rektor, saya maaf, nggak apa namanya, selamat juga kepada putranya, keluarga, pada program studi, fakultas, FISIP, dan Tadulako, selamat. Semoga apa yang Anda telah sampaikan ini menjadi awal dari kebangkitan, kebangunan, pengembangan keilmuan sosial di luar Jawa, khususnya di Tadulako. Kepada teman-teman seangkatan Saudara Dr. Fadilah, terima kasih Anda telah menjadi bagian dari kesuksesan dan kesemangatan Saudara Fadilah yang terus menyanding dan mengawal sampai ke dokter ini. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya saya persilahkan doktor baru, Dr. Ilah. Saya sekarang panggil agak ini ya, tidak formal, Dr. Ilah, untuk menyampaikan pesan dan kesan. Maksimal 7 menit, Bu Dokter. Kami persilahkan. Terima kasih, Pak Dekan. Jadi sedih nih buat Pak Rektor Universitas Airlangga yang selama ini telah memberikan fasilitas bagi saya dan kami-kami teman yang dari Universitas Tadulako untuk menempuh studi di Universitas Airlangga. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Dekan, Bapak Dr. Fali Suedi, yang selama ini memberikan juga super semangat bagi saya yang selama ini sebenarnya sudah sangat down. Dekan, jadi terima kasih atas super semangatnya selama ini. Kepada promotor dan co-promotor saya, ini adalah saya tidak sanggup, Prof, untuk berkata-kata. Jadi sedih karena selama ini Prof Mustain begitu sangat memperhatikan saya dan kami-kami teman yang lambat dalam menyelesaikan studi. Beliau selalu WA, selalu menghubungi kami dikala kami terlena atau lupa akan studi kami. Oleh karena itu, Prof, saya sangat berterima kasih atas sumbangan ilmu selama ini. Kepada Ibu Dr. Santi Isnaini juga saya terima kasih banyak, Bu. Selama ini super semangatnya juga bagi saya. Saya tidak sanggup mengatakan apa kecuali banyak terima kasih atas sumbangan ilmu. Begitu juga Prof Mustain selama ini memberikan wejangan, super semangat bagi saya yang selama ini yang tadinya sudah down, hampir tidak ingin melanjutkan studi karena posisi lokasi saya kemarin itu karena saya membuat saya down itu karena lokasi penelitian saya itu hampir
porak-poranda waktu dilanda gempa dan likuifaksi. Lokasi saya itu banyak, justru itu yang mengalami fatal dari kejadian gempa yang 2018 itu, yang di Kabupaten Sigi itu yang mengalami likuifaksi dan tanah bergeser, sehingga untuk lokasi penelitian saya itu saya kadang bingung. Tapi karena support semangat dari Pak Prof. Mustain sebagai promotor saya dan Ibu Santi sebagai promotor saya, nah, kamu harus bangkit dan harus selesaikan studi kamu. Bagaimanapun lokasi penelitian kamu harus selesai. Terima kasih Prof dan Ibu dan juga semua teman-teman seangkatan 2012. Teman-teman semua, saya adalah penutup dari angkatan kita. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali nanti di akhir di kesempatan ya. Dan kalau misalnya ada acara, tolong dihubungi saya akan ke Surabaya. Semua teman-teman dan pegawai-pegawai yang ada di staf-staf yang ada di FISIP, buat Mas Rofiq, Mas Tino, dan Mbak Intan, terima kasih atas perhatiannya selama ini, membantu kami, membantu saya dalam menyelesaikan setiap surat-surat atau kebutuhan yang ingin saya butuhkan dari FISIP. Untuk itu saya juga ucapkan terima kasih kepada Rektor Sadulako yang dulu waktu saya berangkat studi itu, saya minta izin kepada suami yang pada saat itu beliau adalah posisi rektor. Beliau mengizinkan saya untuk pergi studi jauh ke kota Surabaya. Walaupun terkadang saya juga banyak di Sulawesi, tetapi beliau tetap mensupport untuk dengan doa-doa dan semangat. Walaupun terkadang saya itu selalu sensitif, selalu marah jika diingatkan soal studi, bukan karena tidak mau menyelesaikan, tetapi biasa perasaan itu lagi galau antara studi dan rumah tangga. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rektor yang terpilih di saat ini. Terima kasih atas supportnya juga bagi saya. Teman-teman di FISIP, Pak Dekan, terima kasih banyak dalam memberikan waktu dan ruang bagi saya. Walaupun studi saya agak lama, saya ingin kembali lagi berbaur dengan teman-teman di FISIP, khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi, karena selama ini saya terlalu lama meninggalkan prodi saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada suami, kepada anak saya. Mohon maaf selama ini jika istri atau mama selalu sensitif dan suka marah-marah. Itu bukan karena tidak sayang, tapi itu pengaruh perasaan yang galau antara studi dan keluarga. Dan teman-teman seperti saya, Bu Dharma Wanita Sadulako yang semua hadir pada hari ini, terima kasih atas supportnya, terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Warektua, Bapak Muhammad Ali. Terima kasih telah bersedia menjadi penguji eksternal saya. Kepada Ibu juga hadir pada hari ini, kepada Bapak Gola yang Ketua LPPM Sadulako, pada Bapak Ketua Program Pasca Sarjana beserta Ibu, teman-teman dari Fakultas Kedokteran dan semua fakultas, dan adik-adik sekalian yang mendukung, yang mengajar saya untuk ujian online pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih semua, karena terus terang tadi agak sedikit kaku. Alhamdulillah teman-teman dan adik-adik semua membantu saya pada hari. Mungkin itu saja ucapan terima kasih dan pesan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih saya ucapkan juga kepada penguji atau penyangga saya pada hari ini. Mohon maaf Ibu
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup sidang ini, izinkan saya mengucapkan selamat kepada FISIP Universitas Tadulako, kepada Universitas Tadulako, khususnya program komunikasi. Terima kasih kepada FISIP Universitas Tadulako yang telah mempercayakan pengembangan SDM-nya ke kami, program Pascasarjana FISIP UNER. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa FISIP UNER itu ada 13 program studi, semuanya sudah terakreditasi A dan sudah terakreditasi internasional A, sehingga pilihan Pak Dr. Muhammad Nur Ali untuk mengembangkan ke kami itu tepat. Dan kultur Surabaya, Jawa Timur itu memang kultur yang terbuka, ya, kurang lebih sama dengan teman-teman di Palu. Jadi untuk masa yang akan datang, kami siap Pak Warek 2 untuk mengembangkan SDM-nya ke kami, karena ilmu sosial ini pilarnya ada 7 peminatan, ada komunikasi, ada hubungan internasional, ada sosiologi, antropologi, public administration, ada politik, dan masyarakat digital. Semoga di masa-masa yang akan datang, hubungan kita sesama perguruan tinggi negeri untuk berkontribusi terhadap NKRI, maju bersama, kami selalu terbuka, Bapak Warek 2. Jadi kami memandang Tadulako bukan kompetitor kami, karena kita bersaudara. Sehingga terakhir kepada Bu Ilah, jangan lupa dengan angka 245 Bu Ilah, karena Ibu Ilah adalah doktor ke 245. Kalau bisa rumahnya nanti langsung diganti nomor 245. Atau ruangan apapun lah, 245, dan penuh kenangan saya kira, romantika di era pandemi ini menjadi tantangan kita semua untuk terus maju. Jadi era pandemi bukan era untuk merenungi kesialan atau apapun, tapi justru menempa kita menjadi manusia yang lebih kuat dan selalu dekat dengan Sang Khalik. Oke, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian rapat sidang ujian terbuka dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, sidang ujian doktor terbuka saya nyatakan ditutup. Oke, selamat. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu. Oke, selamat. Ini nggak ada sisi foto ya, Pak Dekan? Oh iya, boleh. Gimana ini? Sisi foto. Sisi foto Mas Rafiq untuk kenangan. Ya, Pak. Gantinya SPJ Pak Nur, Muhammad Nur Ali. Iya, Pak. Pak Dekan. Iya. Aduh. Wah, ini background-nya bagus sekali ini, Dr. Ilah. Kasih Pak Dekan. Ya, Tolong ini. Ngopik. Sudah semua. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Berapa kali Mas Rafiq? Hanya 1 kali. Bu Ilah ini tepat ini, Dr. Ilah ini pas di saat Universitas Airlangga di World Class University naik di posisi nomor 4. Ya, menggeser IPB, Pak. Kami menggeser IPB tahun ini. Menggeser IPB sekarang, Pak Dekannya. IPB, kita nomor 4. Ya, kita capaiannya luar biasa untuk tahun ini. Oke, alhamdulillah, Dr. Ilah, semangat Bapak. Ya, makasih. Kedua, matur nuwun. Terima kasih, Bapak. Pak Mustain. Rika, Paur, Dara. Baik, salam Prof. Semoga sehat selalu Prof dan keluarga. Selamat Bu sehat Ila. semua. Surabaya Bu Ila. Ya. Kanan. Ya. Ana, Mbak Ana. Mbak Sasa, Mbak Ana. Novi, apa Novi? Novi. Pak Kadafi, terima kasih. Sami-sami Bu. Ya ampun Prof. Mohon pamit semuanya. Novi, tunggu ujiannya kapan Novi ini? Bapak-bapaknya. itu. Terima kasih banyak. Jangan. Iya. Pak Kadafi di mana Pak Kadafi ya? Pak Kadafi di
UIN Pak di kantor ini. Oh, tetangga sendiri ya. Sama-sama jalur hitam ya. Alhamdulillah kami di Palu hijau Pak dengan. Oh, masih hijau ya. Oke. Insya Allah mudah-mudahan tetap hijau. Surabaya hitam itu karena Pak Warik 2 karena jemput bola. Jadi sudah dijemput bola orang harus rapid test. Ketemu di jalan rapid test. Jadi kampung. Ya masuk kampung itu Pak Muhammad Nur. Jadi rapid testnya kita sampai masuk kampung. Dikejar. Ya, dikejar. Pak. Di kabupaten-kabupaten se-Jawa Timur juga saya lihat seperti Malang juga. Waduh. Ya. Wilayahnya Bu Sasa ini, Malang. Saya izin pamit dulu, ada rapat sebelah. Sampai Selamat ketemu ya, lagi. Oke. Assalamualaikum, Bu Ila, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Bu Ila. Dadah. Mohon izin saya tutup Ibu ya. Terima kasih Mas Rofiq.